Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah telah berikan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita terhitung hamba yang bersyukur dan telah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bersama saya penyiar yang sudah tidak asing lagi, yang sudah setiap malam kayaknya suaranya terngiang-ngiang terus. Malam hari ini saya menggantikan Kiai Haji Muhammad Hanafi LCMA, ya kan? Tidak ada rotan, akar pun jadi. Dibilang Kiai, alhamdulillah ada pondok santri 15, ya kan? Dibilang Haji, alhamdulillah sudah. LC-nya ini yang berat nih. Kita ganti aja LC-nya, langsung cair. Ya kan? Aman, habis ini langsung cair nih. Beli baju raya malam ini terus. Alhamdulillah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung-hujung Ramadan. Tentunya di penghujung Ramadan ini ada satu momen yang tiap hari akan dibahas. Setiap ustadz duduk di sini pasti akan disampaikan. Apa itu? Lailatul Qadar. Kadang baru Ramadan pertama sudah dibahas bagaimana keutamaan Lailatul Qadar. Setiap aksi maka ada reaksi. Setiap aksi ada reaksi. Aksi yang dibuat Rasulullah SAW ketika di Mekah membuahkan reaksi. Apa itu? Ketika Nabi SAW sampaikan bahwa Qul huwallahu ahad, maka seluruh patung yang ada di Mekah ketika itu roboh. Itu reaksinya. Banyak lagi. Maka ketika kita beraksi mentaati perintah Allah, maka ada reaksi yang terjadi dalam diri kita. Tanda bahwa aksi itu betul-betul diterima oleh Allah. Maka akan bereaksi dia kepada diri kita. Dan reaksi itu kalau kita amalkan sendiri, maka reaksi itu akan berbeda setiap diri kita masing-masing. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh yang membuat aksi, bukan orang yang melihat. Siapa yang beraksi, maka dia akan merasakan reaksinya. Contoh, kalau orang di kebun, ya kan, kalau udah siang, saya pernah lihat itu bukan pakai aqua lagi Pak, kuku bima itu, pakai galon. 1 galon itu dituangkan kuku bima ke dalamnya. Setelah minum kuku bima, apa yang terjadi? Satu janjang sawit yang 50 kilo itu santai aja. Kenapa? Karena ada aksi tadi, maka langsung bereaksi dia. Extra jos, pakai susu, pakai es lagi. Allahu Akbar. Itu yang tidak bisa diminum imam, Bu. Saya selama Ramadan tidak pernah minum es, Pak. Nanti habis Ramadan 1 Syawal, hari bebas makan dan minum. Makan gorengan, minum es, hari itu bebas. Kalaupun serak-serak suara hari itu dimaklumin sama makmum, karena imam baru selesai puasa. Kalau kita beramal di malam Lailatul Qadar, apa reaksi yang akan didapat dengan diri kita? Pertama, kata Nabi, ini disampaikan oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasan, gurunya guru saya. Apa reaksi pertama? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka hatinya lembut. Hatinya lembut. Apa tanda hati yang lembut itu? Mudah memaafkan orang lain. Kalau ibu minta maaf, insya Allah saya maafkan. Tapi kalau ibu minta THR, saya yang minta maaf. Orang yang hatinya lembut, maka dia akan mudah memaafkan orang lain. Dan
ketika dia salah, dia juga akan mudah untuk minta maaf. Orang itu kalau sudah lembut hatinya, maka badannya akan bereaksi dari kelembutan hatinya. Tapi kalau orang sudah keras hatinya, maka badannya pun, seluruh anggota badannya juga akan tereaksi daripada hati yang keras. Karena sering kita dengar, satu gumpal darah dalam diri manusia, kalau dia baik kata Rasulullah, maka baik semuanya. Kalau dia tidak baik kata Rasulullah, maka rusak semuanya. Maka orang yang dapat Lailatul Qadar, dia akan lembut hatinya, melihat orang itu semuanya baik aja. Orang Amerika pergi ke Indonesia, dia bilang setiap penjara Indonesia ini penuh dengan orang Islam. Ya betul, orang di sini mayoritas orang Islam. Kalau kita pergi ke Amerika, yang isi penjara siapa? Ya orang kafir. Maka kita setiap saat mesti lihat kebaikan orang. Itulah tanda orang yang lembut hatinya. Saking lembutnya hati Nabi, saking lembutnya hati Nabi, tidak pernah mendoakan keburukan kepada orang yang jelas-jelas memusuhinya. Bukan di belakang. Abu Jahal itu musuh Nabi, itu bukan di belakang, di depan. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah mudah menangis. Ciri orang beriman di dalam Al-Quran dikatakan falyabku katsira. Orang beriman itu banyak menangis, sedikit tertawa. Orang munafik itu falyadhaku katsira. Orang munafik itu banyak tertawa, sedikit menangis. Menangisi apa? Menangisi bahwa setiap saat Allah berikan kita nikmat, dan terkadang nikmat itu lupa kita bersyukur kepada Allah. Duduk di masjid nikmat enggak, Pak? Nikmat. Bisa tarawih setiap malam nikmat enggak? Masya Allah. Bisa sholat berjamaah, habis itu sholat tarawih, nanti qiyamul lail, sholat subuh lagi, besok puasa tadarus. Nikmat semua itu. Dan itu seandainya kita diberikan Allah dunia beserta isinya untuk membeli, Allah gerakkan hati kita, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid subuh hari, tidak akan terbeli itu. Walaupun rumah kita berdampingan dengan masjid. Maka kita menangis, Pak. Setelah Allah berikan nikmat, masuk perkara yang ketiga. Kenapa kita menangis? Karena kita ini banyak dosa. Orang menangis karena Allah itu bukan karena dia tidak punya dosa. Menangis dia karena banyak dosa. Dikatakan, Pak, Umar Ta'ala anhu itu saking seringnya menangis, ada aliran air di pelopaknya ini, di wajahnya ini ada aliran seperti aliran air, karena seringnya menangis kepada Allah. Walaupun sudah jadi khalifah, sudah jamin masuk surganya, tapi tetap menangis kepada Allah, tetap juga masih jago. Kita ini, Pak, kadang malas kita meneteskan air mata minta kepada Allah, padahal itulah yang Allah tunggu. 2 tetes air mata kata Rasulullah yang ditangisi karena bertaubat minta ampun kepada Allah, maka itu bisa memadamkan api neraka. Ada orang pergi umroh 3 hari 4 hari di Madinah enggak nangis-nangis, 5 hari di Mekah enggak nangis-nangis, terakhir nangis dia, Pak. Ditanya sama Ustaz, Pak, Bapak di Madinah enggak nangis, di Mekah enggak nangis, sekarang kok nangis? Apa kata dia? Istri saya hilang, Ustaz. Enggak jumpa-jumpa 1 hari, baru bisa nangis dia. Jadi bapak ibu nampaknya aja kuat nih. Kalau ibu hilang, lemah semua ini, ya kan? Maka yang ketiga, ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, menyesali dosa. Siapa yang nggak punya dosa di sini, Pak? Boleh angkat tangan. Mumpung pemborong masih ada, tuh kontraktor masih ada, kita buatkan tubuhnya di depan nanti. Tubuh bapak tanpa dosa. Masih bangun tuh, kita buat nanti. Maka kita menyesal nih, Pak. Di bulan Ramadan ini banyak masih kita buat dosa kepada Allah. Yang keempat, merasa malu kepada Allah. Karena memang malu ini adalah cabang daripada iman.
Orang yang masih punya malu berarti masih punya. Orang yang sudah tidak ada malu berarti imannya sudah tercabut dari dalam hati. Kita nih Pak, kalau masih malu-malu bermaksiat kepada Allah berarti kita masih orang beriman. Kalau kita sudah tidak malu-malu lagi, ibu-ibu kalau sudah tak malu lagi, maka berarti iman sudah tercabut dari dalam hati. Kenapa orang masih pakai celana pendek, masih buka aurat? Karena malunya. Kenapa dia tidak malu? Karena imannya sudah. Kalau dia punya iman pasti dia malu. Dan kalau dia malu tidak akan membuka auratnya. Maka kita malu Pak. Yang hidup 60, 70 tahun, 30, 40 tahun, apa yang mesti kita malukan? Segini banyak nikmat yang Allah berikan, namun tak sebanding dengan amal yang kita buat kepada Allah. Kalaulah nikmat itu tergantung dengan amal, maka sungguh setiap hari nikmat akan berkurang dalam diri kita. Karena apa? Karena setiap hari amal kita pun berkurang. Ketika awal Ramadan berapa Qurannya dibaca Pak? Oh, di awal Ramadan kencang. Akhir Ramadan dari mana Ustaz tahu? Saya kan tadarus habis subuh. Awal Ramadan penuh Pak, sampai Isra tidak selesai. Akhir Ramadan 2 kali putar kami. 2 kali putar. Bukan berarti yang apa itu nggak semangat, bukan. Begitulah nampak zohirnya. Awal Ramadan dipenuh, akhir Ramadan alhamdulillah, ya kan? Maka yang keempat, merasa malu kepada Allah. Malu kita nih Pak. Apa yang mesti kita malukan lagi seandainya nanti kita di padang mahsyar berhadapan langsung dengan Allah? Enggak malu kita nih. Begini dosa kita, begini maksiat kita, begini sifat kita, begini. Masya Allah, seandainya satu aib kita dibuka Allah di depan manusia, maka tidak akan ada manusia yang mau mendekat dengan kita Pak. Tapi karena Allah Maha Penyayang, Allah tutupi aib kita. Nampak kita orang soleh, nampak kita orang taat kepada Allah, padahal hati kita ini Masya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kelima, rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tanda orang rindu pada Nabi? Mudah dia membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Kadang kita nih Allah Akbar, dengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjawab Sallallahu Alaihi Wasallamnya saja pun berat lisan kita. Apa tanda orang rindu pada Rasulullah? Maka dia akan belajar apa saja sunnah Rasulullah dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Karena yang namanya rindu tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dibuat-buat. Sering kita dengar Bilal Ta'ala anhu mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Saya sudah bersampaikan, kalau orang berjumpa dengan Rasulullah maka itu betul. Kata Nabi, wahai Bilal, apakah engkau tidak rindu dengan aku? Malam mimpi Pak, ketika bangun nggak nunggu pagi Pak, langsung berkemas jalan dari Damaskus. Dia jadi gubernur tuh Pak, Bilal jadi gubernur, dari muadzin jadi gubernur, ya kan? Sampai di Madinah, maka datang Hasan dan Husain Ta'ala, wahai Bilal, tolonglah kau azan. Kami ingin mendengar suara azan sama seperti di zaman Rasulullah SAW. Maka Bilal pun azan Pak. Ketika itu belum ada bawa ini, belum ada lagi Pak. Maka dia pun naik, dia azan. Dulu saya hafal azan, sekarang dah lupa karena nggak pernah azan lagi. Ketika azan Bilal, maka seluruh penduduk Madinah ketika itu meneteskan air mata. Karena apa? Karena rindu kepada Rasulullah SAW. Bisa dibuat-buat tuh Pak? Enggak bisa dibuat-buat rindu ini. Tapi mesti ada cara untuk jalan kepada rindu Rasulullah. Tadi kita sholat pada Rasulullah SAW. Yang keenam, senantiasa merasa tenang dan lapang dada. Tidak ada yang perlu kita masalahkan di atas dunia ini Pak. Tadi kita buka pakai apa, berapa jatahnya, apa saja menunya, sudah ditetapkan. Bukan kemarin Allah tetapkan. Berapa tahun? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan kita. Nanti sahur pakai apa, sudah ada dalam catatan Allah. Besok kita buka pakai apa, sudah ada dalam catatan Allah.
apa, kita sholat, setelah itu makan apa, lontongnya di mana, sudah ada di depan Allah SWT. Nggak ada yang perlu kita risaukan. Maka orang beriman selalu lapang dada. Yang pertama dia ucapkan alhamdulillah. Tidak ada yang perlu diberatkan, Pak. Kalau Allah kasih dia nikmat, alhamdulillah. Dikasih Allah kita cobaan juga alhamdulillah. Karena memang itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lapang dada. Jangan lupa pakai juga baju yang lapang supaya tidak sempit dadanya. Yang ketujuh, bertambah rajin beramal dan beribadah. Jadi orang tuh kalau dapat Lailatul Qadar, maka dia akan ada sedikit peningkatan dalam amal ibadahnya. Walaupun rakaatnya masih 2 rakaat, tetapi kualitas ibadahnya bertambah kepada Allah. Maka itu saya bilang tadi, setiap reaksi ini akan terasa pada diri kita masing-masing. Kita yang merasakan, kok lemah sekali ibadah, kok nggak bertambah ibadah, berarti ada tanda-tanda kita ini tidak dapat Lailatul Qadar. Hidup kita di dalam Ramadan tahun ini tapi tidak dapatkan Lailatul Qadar adalah kerugian sangat besar di Ramadan tahun ini. Yang terakhir, rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara berjumpa dengan Allah, Pak? Satu aja caranya, Pak. Apa? Mati. Kemarin Ustaz bilang orang yang ingin masuk surga satu aja caranya, mati. Bapak-bapak yang masuk surga, yang mau berjumpa dengan Allah, insya Allah kami doakan cepat berjumpa dengan Allah. Maka kita mesti rindu bertemu dengan Allah, ya kan? Sahabat perang 3 hari nggak makan, dikasih susu, makan kurma. Kata Nabi, kamu ini ahli surga dan aku janjikan kepadamu tentang surga. Betul ya Rasulullah. Iya, langsung dicampakkan susu, campakkan kurma, masuk ke medan perang, mati, Pak. Kalau kita, nanti saya masuk surga, saya berjumpa dengan Allah, tapi janji ini agak-agak 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Yang pertama anak Niko, yang kedua Iko dibacunya saudara. Maka yang terakhir, kita rindu berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 8 perkara ini ada pada diri kita walau satu, maka insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Habis, sudah setengah 9. Mari sama-sama kita mendoakan Bapak Azwiria, Bapak Waka kita sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan seperti semula, Allah berikan ketabahan, dan Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah Ta'ala sembuhkan